Halo semuanya, kembali lagi ke channel kami Rizky Med. Kali ini kita akan membahas materi integral kelas 11. Tapi sebelumnya klik like, subscribe, dan share supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita ingat kembali bahwa teknik pengintegralan dalam mengintegralkan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan integral tak tentu, yang kedua integral substitusi, dan yang ketiga menggunakan integral parsial. Nah, kita langsung saja masuk ke integral tak tentu. Rumus yang digunakan dalam pengintegralan dengan teknik integral tak tentu yaitu integral AX pangkat N dx. Caranya A-nya kita tulis, kemudian pangkatnya yang awalnya N menjadi N plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1, kemudian hasil pangkat ditambah 1 itu turun menjadi penyebut plus C, plus konstanta gitu. Nah, ini adalah rumus integral tak tentu. Bagaimana jika fungsinya panjang? Jika fungsinya tidak sesederhana rumus, maka dia bisa diintegralkan apabila tanda pemisah antar fungsi plus atau min. Jadi tidak ada perkalian, tidak ada pembagian. Maka itu bisa kita langsung integralkan. Contohnya bagaimana? Yuk kita langsung masuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah jika ada integral 3x dikalikan 2x min 1 dx, hasilnya berapa? Nah, kalau kita lihat fungsinya, di sini ada dua fungsi yang dikalikan, 3x dan 2x min 1. Maka dari itu tidak bisa kita integralkan langsung. Harus kita jabarkan dulu. Dalam bahasa sederhana dijabarkan dulu. Caranya bagaimana? Ya kita kalikan 3x kali 2x 6x kuadrat, 3x kali min 1 min 3x. Kalau sudah dikalikan seperti itu, baru bisa kita integralkan. Karena apa? Fungsi pembatas fungsinya hanya ada negatif atau positif. Tidak ada perkalian lagi. Maka dari itu langsung hasilnya, kita ingat rumusnya integral AX pangkat N dx, yaitu pangkat ditambah 1 kemudian turun. Maka yang awalnya pangkatnya 2 menjadi pangkat 3, 6x pangkat 3. Kemudian yang menjadi pangkat yaitu 3 itu turun menjadi penyebut. Maka 6x kuadrat ketika diintegralkan menjadi 6x pangkat 3 per 3. Dengan cara yang sama 3x pangkat 1 diintegralkan menjadi 3x pangkat 2 per 2 plus C. Nah, maka hasilnya disederhanakan 6 dibagi 3 2 menjadi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat per 2 plus C. Ini adalah hasil dari integral tak tentu 3x kali 2x min 1. Yuk kita masuk contoh kedua. Contoh kedua ada integral 3x min 2 kuadrat dx. Bisa tidak kita langsung integralkan? Jelas tidak bisa. Kenapa? Karena yang dikuadratkan di sini, yang dipangkatkan bukan x tetapi 3x min 2. Maka supaya kita bisa integralkan langsung bagaimana caranya? Nah, yang harus kita lakukan adalah jabarkan 3x min 2 dipangkatkan 2. Itu harus kita jabarkan dulu menjadi 9x kuadrat min 12x plus 4. Saya yakin kalian bisa menjabarkan 3x min 2 dikuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini fungsinya panjang, tetapi pembatasnya hanya ada min atau plus, tidak ada perkalian. Maka dari itu bisa langsung kita integralkan. Yang awalnya 9x pangkat 2 menjadi 9x pangkat 3 berdasarkan rumus ini. Gitu ya. Menjadi 9x pangkat 3 per 3 min 12x pangkat 2 per 2 plus 4 diintegralkan menjadi 4x. Gitu ya. Karena 4 sama saja 4x pangkat 0 gitu ya. X pangkat 0 kalau diintegralkan menjadi x pangkat 1 per 1. Maka sama saja menjadi 4x plus C. Maka dari itu menjadi 3x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus C. Ini contoh yang kedua. Yuk kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ada integral 3 akar x min 2 per x kuadrat dx.
Bagaimana cara mengintegralkan? Bisa tidak kita integralkan langsung? Sebenarnya di sini fungsinya panjang dan pembatasnya hanya negatif. Tapi ingat bahwa pengintegralan AX pangkat N dx di sini fungsinya berbentuk pangkat. Gitu ya. X pangkat N berbentuk seperti itu. Maka yang awalnya akar X harus kita rubah dulu. Tidak ada bentuk akar di sana. Maka jadinya yang awalnya akar X berubah menjadi X pangkat setengah. Dikurangi 2, yang awalnya X kuadrat posisinya di bawah dinaikkan ke atas menjadi X pangkat negatif 2. Nah, baru ketika sudah seperti ini bisa kita integralkan. Yaitu X pangkat setengah ditambah 1, karena diintegralkan kan ditambah 1 ya. Lihat rumusnya. Setengah ditambah 1 jadi 3/2. 3/2-nya turun. 3/2 dikurangi. 2x pangkat negatif 2 ditambah 1 jadi negatif 1. Kemudian turun. Jadi negatif 1. Plus C. Nah, dari sini kita sederhanakan. 3/2 sebagai penyebut. Kita naikkan menjadi 2/3. Jadi 3 kali 2/3. Sedangkan x pangkat 3/2 itu sama saja x pangkat 1/2. Maka ketika bisa ditulis x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Kemudian di sini min ketemu min atau negatif ketemu negatif positif. Dan x pangkat negatif 1 turun menjadi x pangkat 1 plus C. Ini contoh yang ketiga. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila ada fungsi yang sulit dijabarkan? Pertanyaannya itu, apa yang harus kita lakukan? Jika fungsinya sulit untuk dijabarkan, maka solusinya salah satunya dengan integral substitusi. Nah, dengan syarat fungsinya harus yang pertama sulit. Sulit di sini artinya sulit untuk dijabarkan. Yang kedua, pangkat selisih 1. Mana pangkat yang selisih 1? Yaitu pangkat yang di dalam dan yang di luar. Bagaimana bentuknya? Nih, kita lihatkan rumusnya dulu. Ada integral K dikali AX plus B pangkat N. Yang di luar K, yang di dalam AX plus B. K di sini sama saja KX pangkat 0. Sedangkan AX plus B, X-nya pangkat 1. Pangkat selisih 1. Gitu, maka cara mengintegralkan substitusi caranya adalah yang di luar K ini ditulis K. Sedangkan yang di dalam yaitu AX plus B ini kita turunkan. AX plus B kalau diturunkan menjadi A, taruh di bawah. Baru pangkatnya ditambah 1 menjadi AX plus B pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C. Ini menggunakan integral substitusi. Bagaimana untuk contoh integral substitusi? Yuk kita lihat. Contoh pertama, integral 3 dikalikan 2x min 1 pangkat 6 dx. Di sini jelas memenuhi dua syarat sebagai integral substitusi. Yang pertama, sulit dijabarkan. Kenapa? Karena 2x min 1 dipangkatkan 6 jelas panjang kalau dijabarkan. Yang kedua, pangkat selisih 1. 3x pangkat 0 dan 2x pangkat 1 jelas selisihnya 1. Maka di sini memenuhi syarat sebagai integral substitusi. Pertanyaannya bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita ingat kembali rumusnya. Integral K AX plus B pangkat N dx sama dengan K per A kali AX plus B pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Maka dari itu, yuk seperti tadi diingat yang di luar 3 ini ditulis 3. Kemudian yang di dalam 2x min 1 diturunkan. 2x min 1 diturunkan menjadi 2. Baru setelah seperti ini pangkat ditambah 1 menjadi 2x min 1 pangkat 7 per 7 plus C. Maka dari itu menjadi 3 per 14. 14 dari mana? 2 kali 7. 3 per 14 kali 2x min 1 pangkat 7 plus C. Ini untuk contoh yang pertama. Yuk kita masuk contoh yang kedua.
Ada integral 2x kali x kuadrat min 1 pangkat 9. Jelas yang pertama dia sulit dijabarkan. Yang kedua pangkat selisih 1. Yang di luar 2x pangkat 1, yang di dalam x pangkat 2. Pangkat selisih 1. Maka dia menggunakan integral substitusi. Bagaimana caranya? Ingat rumusnya tadi. Diingat lagi ya. Nah berarti yang di luar ditulis. Mana yang di luar? 2x ditulis. Kemudian yang di dalam x kuadrat min 1 diturunkan. X kuadrat diturunkan 2x, min 1 diturunkan habis. Berarti 2x. Baru pangkatnya ditambah 1 menjadi x kuadrat min 1 pangkat 10 per 10 plus c. 2x dengan 2x habis ya. Nah menjadi 1 per 10 kali x kuadrat min 1 pangkat 10 plus c. Begitu untuk contoh yang nomor 2. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Ada integral 2x plus 1 dibagi akar x kuadrat plus x min 3 dx. Lah gimana kalau ada bentuk yang seperti ini? Ya berarti harus kita naikkan dulu. Ingat, integral tidak ada bentuk pembagian dan bentuk akar gitu ya. Nah akar itu pangkat setengah, tapi karena posisinya di bawah, naik jadi pangkat negatif setengah. Lah pertanyaannya bagaimana caranya? Ya dilihat, di sini ada dua fungsi dikalikan. Pertama dia sulit dijabarkan, jelas. Yang kedua pangkatnya juga selisih 1. 2x pangkatnya 1, x kuadrat pangkatnya 2. Maka dari itu yang kita ingat rumusnya tadi. Yaitu yang di luar K ditulis, yang di dalam diturunkan. Yang di luar di sini siapa? 2x plus 1. Nah, 2x plus 1. Baru yang di dalam, x kuadrat plus x min 3 diturunkan menjadi 2x plus 1 juga ya. X kuadrat jadi 2x, x diturunkan jadi 1. Min 3 diturunkan habis. Baru pangkatnya ditambah 1. Negatif setengah ditambah 1. Pangkat setengah per setengah plus c. Di sini 2x plus 1 dan 2x plus 1 habis. Sedangkan setengah ini sebagai penyebut, kalau naik dibalik jadi 2 per 1 atau 2. Sedangkan kalau pangkat setengah sama saja akar, yaitu 2 kali akar x kuadrat plus x min 3 plus c. Ini untuk contoh ketiga integral substitusi. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila ada dua fungsi tidak memiliki selisih pangkat 1, tapi fungsi tersebut susah atau sulit untuk dijabarkan. Maka kalau ada keadaan seperti itu kita bisa menggunakan integral parsial. Gitu ya, yaitu ciri-cirinya sulit untuk dijabarkan namun pangkat tidak selisih 1. Rumusnya bagaimana? Jika ada integral u dv sama dengan u dikalikan v dikurangi integral v du. Ini rumus integral parsial. Bagaimana contohnya? Yuk kita lihat. Integral 2x dikalikan 3x min 1 pangkat 5 dx. Dari sini bisa kita lihat bahwa fungsinya sulit untuk dijabarkan karena pangkat 5. Kalaupun kita jabarkan pasti panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, pangkatnya tidak selisih 1. 2x, x-nya pangkat 1. 3x, x-nya juga pangkat 1. Artinya pangkatnya sama di sana. Maka kita gunakan integral parsial. Pertanyaannya gimana cara menggunakan integral parsial? Kita ingat rumusnya, yaitu integral u dv akan sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Artinya dalam hal ini ada yang dimisalkan u dan ada yang dimisalkan dv. Mana yang dimisalkan u? Gampang sekali. Yang dimisalkan u adalah yang ketika diturunkan itu cepat menjadi 0. Antara 2x dan 3x min 1 pangkat 5 ketika diturunkan mana yang cepat menghasilkan nilai 0? Jelas 2x. Kenapa? Karena 2x kalau diturunkan menjadi 2, diturunkan lagi menjadi 0. Maka itu yang kita misalkan u. Maka misal u-nya sama dengan u2x, maka dv-nya sisanya yaitu 3x min 1 pangkat 5 dx. Nah, karena rumusnya integral u dv sama dengan u kali v min integral v du,
Berarti di sini kita butuh DU dan kita butuh V. Gimana cara nyari DU? Nyari DU-nya dengan cara menurunkan U terhadap X, yaitu DU per DX sama dengan 2X kalau diturunkan jadi 2. Maka dari itu DU-nya sama dengan 2 kali DX. Pertanyaannya bagaimana nyari V? Nah, untuk nyari V, DV kita integralkan. Tadi kalau nyari U, dari U nyari DU diturunkan, sedangkan DV ke V diintegralkan. Sekebalikannya gitu ya. Maka integral 3x min 1 pangkat 5 dx. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini menggunakan integral substitusi. Caranya, di depan ini kan koefisiennya 1. Nah, 3x min 1 kalau diturunkan jadi 3. Nah, berarti menjadi sama dengan 1 per 3 kali 3x min 1 pangkat 6 ditambah 1 per 6. Sama dengan 1/18 kali 3x min 1 pangkat 6. Maka dari itu masukkan integral 2x kali 3x min 1 pangkat 5 dx sama dengan U kali V. U-nya 2x, V-nya 1/18 kali 3x min 1 pangkat 6 min integral V, yaitu 1/18 kali 3x min 1 pangkat 6, DU-nya menjadi 2 dx. Nah, dari sini sama dengan 2x kali 1/18 sama dengan 1/9 x kali 3x min 1 pangkat 6. Kemudian di sini kan sama dengan 1/9 nih. 2 kali 1/18 sih sama dengan 1/9. Berarti dalam integral substitusinya 1/9 dibagi 3 kali 7 itu 9 ya maksudnya. Ini 9 maksudnya ini. Ini 9. Nah, berarti sama dengan 1/9x kali 3x min 1 pangkat 6 dikurangi 1/189 kali 3x min 1 pangkat 7 plus C. Ini adalah hasil dari integral parsial. Sekali lagi mohon maaf, ini 1/9 bukan 1/19 gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share semua supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.